Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Dimar. Alhamdulillah, setelah beberapa kegiatan kita bisa kembali masuk ke konten rekan-rekan. Jadi sekali lagi terima kasih. Di setiap konten selalu saya sampaikan karena ternyata rekan-rekan ini beragam tanggapannya. Banyak yang menyampaikan justru lewat pesanan-pesanan itu lewat WA. Saya bilang komen aja di situ, enggak apa-apa gitu. Tadi saya turun ketemu dengan kawan-kawan saya yang di Pemdes menyampaikan, "Mboten sekeco, Pak. Ketoke kok komennya neng kono gitu." Saya pesen Pak Eko aja gitu. Bahkan ada satu tadi yang karena mungkin jarang lihat saya pakai turun sendiri ke desa. Jadi ada yang minta, "Pak, kendaraan ini direview mawon." Ya nanti kapan-kapan kita review lah insya Allah, karena kendaraan aja nanti kan penasaran apa itu gitu kan. Oke, nanti saya review. Saya terima kasih rekan-rekan penjenengan sudah membesarkan channel ini. Dadi Dimar sudah banyak pengaruhnya lah. Artinya banyak orang-orang yang ketika ketemu saya selalu bilang, Pak sakarep gitu ya. Ya, matur nuwun itu bahasa-bahasa harian yang sering kita gunakan. Rekan-rekan, kali ini saya ini ada permintaan khusus dari rekan-rekan BPD. Ini teman-teman, ini koreksi juga untuk seluruh aparatur pemerintah desa. Ada masukan dari dua orang yang WA ke saya yang dari BPD. Kebetulan saya tahu beliau memang anggota BPD dan beliau kenal saya sudah lama. Jadi ketika waktu saya di kecamatan dulu, ketika masih sekcam, sering komunikasi dengan saya. Begini rekan-rekan, khususnya ini mohon maaf untuk yang teman-teman di aparatur pemerintah desa. Kita memang harus merubah image. Jangan bekerja berdasarkan kebiasaan. Jadi bekerja itu pakailah aturan, pakailah, kalau bahasa saya yang mungkin penjenengan familiar, nyambut gawe iki aja nganggo umume, tapi nganggo hukume. Artinya bekerja itu jangan berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan aturan main yang ada. Ini yang disampaikan ke saya salah satunya terkait dengan etos kerja. Jadi teman-teman, paradigma perubahan pergeseran undang-undang ini, kalau saya ngomong undang-undang jangan bosen ya. Saya hanya supaya runtut aja pikiran kita. Saya mulai dari 579. Undang-Undang 579 berubah menjadi Undang-Undang 2299. Orang-orangnya masih sama. Perangkat desa waktu itu masih bekerja seperti itu, lanjut ke 2299. 2299 berubah ke Undang-Undang 32 2004. Undang-Undang 32 2004 berubah lagi menjadi Undang-Undang 23 2014 dan ada turunannya undang-undang baru yang dikatakan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pada saat 2016 dulu teman-teman audiensi sudah pernah saya sampaikan. Sok nek rejaning jaman nek nganti siltabku diwenehni. Penjenengan mesti akan dituntut kinerjanya. Itu 2016. Dan faktanya kejadian sekarang. Penjenengan sudah diterima. Ini khusus, mohon maaf untuk teman-teman yang lain yang menyaksikan. Ini khusus untuk saya pesan untuk saudara-saudara saya yang di aparatur pemerintah desa. Penjenengan sudah digaji dengan siltab sesuai dengan aturan main yang ada. Kemudian tanah bengkok itu berubah menjadi tambahan kesejahteraan. Artinya tidak ada alasan lagi untuk berbuat seperti yang dulu. Ada laporan, saya sangat ironis sekali ketika sekarang ini masih ada yang merasa jadi pamong itu kerjanya 24 jam, pamong wilayah. Jadi kalau sudah jadi pamong wilayah, misalkan Nun Sewu, Pak Wo, ini kami tua ya, kami tua itu setiap hari harus masuk kerja. Di mana ya? Di kantor desa, karena tidak ada kantor wilayah. Tidak ada kantor yang di desa itu ada kantor wilayah sehingga kami tua itu boleh nggak masuk tiap hari gitu. Yang penting dia kami tua di wilayah, enggak. Tugas kita sekarang ini sudah bergeser dari tugas-tugas sosial kemasyarakatan, bergeser menjadi tugas administrasi. Ini Pak Lurah
Bu Lurah, penjenengan harus meluruskan ini. Jangan sampai ada lagi komplain-komplain seperti ini. Perangkat penjenengan tidak masuk, penjenengan biarkan begitu saja. Sungkan Pak, kula dereng dadi lurah, yang mbak empun teng dusun, ya ndak bisa begitu. Karena ini ada aturannya. Penjenengan kepala desa diberikan kewenangan untuk membina aparatur pemerintah desa. Pamong juga jangan sakit hati kalau diingatkan kepala desanya. Karena ibaratnya dalam satu sistem pemerintahan itu pasti ada pemimpin, ada yang dipimpin. Bekal pemimpin sudah pernah saya sampaikan di konten sebelumnya. Ya, pinter, kendel, prigel, supel, ya, itu yang diingat-ingat. Jadi nyuwun tulung pancakerti itu atau poncokerti yang pernah saya kupas di konten berikutnya, silahkan penjenengan kupas. Penjenengan buka channel YouTube Dadi Timar, cari pancakerti atau poncokerti di sana. Itu ada bekal penjenengan yang kita sampaikan. Artinya menjadi seorang pemimpin itu sudah resiko. Pemimpin itu, rekan-rekan, penjenengan memimpin di desa itu, apik niku dirasani, elek soyo nemen leh ngrasani. Jadi pamong juga sama, penjenengan sudah bekerja baik, ya dirasani. Nyambut gane ra bener saya dirasani. Nah, yang salah kaprah itu ketika ada teman kita, ini kita ibaratnya dalam satu organisasi ya, ada subsistem yang berhubungan. Jadi semuanya perannya sama. KUR, kasih, kami tua itu semuanya sama. Jadi perannya itu berbeda-beda, tapi saling berhubungan. Jangan terus yang rajin, yang pinter itu terus yang dipleter pekerjaan, sementara teman-teman yang nggak masuk, yang setiap harinya nggak pernah masuk kantor, alasan ini itu, justru aktifnya di luar, kemudian tidak diapa-apakan. Jangan, ayo sama-sama kita bina, kita ini dalam satu kesatuan, khusus untuk teman-teman yang masih berperilaku seperti dulu. Kalau memang penjenengan itu berat jadi pamong, lebih baik mundur. Kalau wah Pak, saya lebih senang aktivitas di luar Pak, saya lebih senang ngeliput, saya lebih senang ngurusi A, B, C, silahkan, itu hak penjenengan. Saya berkali-kali menyampaikan, hidup itu pilihan. Tetapi ketika penjenengan memilih menjadi aparatur pemerintah desa, laksanakan tugas dengan baik. Jangan lagi mengesampingkan pekerjaan pokok, malah ngurusi pekerjaan yang lain. Saya seringkali mendapatkan keluhan, ini tidak hanya dari teman-teman BPD ini, ada juga pamong yang Pak nek pun sregep niku dijuwentek nih Pak. Kuwape kan garap kula Pak. Sampai kulo rambutnya ngantos kados Pak Eko gitu. Artinya nggak tumbuh gitu. Ya itulah dinamikanya. Tapi ayo sama-sama, sing wis ya wis ya. Ayo sama-sama kita berubah. Di sisa umur kita ini mari sama-sama kita berbuat yang terbaik untuk desa kita. Pak Bupati sudah nyontohkan, pimpinan-pimpinan lain sudah banyak yang nyontohkan. Teman-teman ayo sama-sama kita berubah. Sekali lagi tidak ada pamong lapangan yang tiap hari tidak masuk. Upayakan penjenengan masuk. Latihan dulu lah. Kulino Pak, latihan supaya penjenengan ini gunakan seragam yang benar sesuai dengan ketentuan. Itu pesan-pesan saya ke teman-teman. Ini baru sekelumit karena waktu ya, sebentar lagi ada rapat. Saya nyuwun tulung ikuti ketentuan yang ada ya. Ayo kita rubah image pemerintah desa yang dulu seperti ini, kita rubah bersama. Apalagi kita semuanya semangatnya baru untuk membangun Magetan. Ayo sama-sama kita rubah bersama-sama. Lakukan kegiatan dengan baik, asas keadilan, reward and punishment-nya jelas. Pak Lurah kalau yang benar diapresiasi, yang salah ditegur. Nanti secara teknis tentang bagaimana etika pemerintahan kita kupas di konten-konten berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan kerjasamanya. Silahkan penjenengan apresiasi dengan bentuk subscribe, kemudian bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan sakit hati kalau diingatkan. Ketika diingatkan itu artinya kita sayang dengan penjenengan, kita peduli dengan penjenengan, walaupun kadang gak enak. Pilih ini mboten sekeco. Matur nuwun, selamat bertugas, sukses untuk kita teman-teman. Jadikan ladang ibadah penjenengan di aparatur pemerintah desa. Mudah-mudahan ke depan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.